Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang ASN dimanapun berada. Bertemu kembali dengan kami dari channel BAP Education. Kali ini dengan saya Muhammad Zamzam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memprediksi materi SKB atau soal-soal SKB untuk formasi yang sangat sulit dicari materi atau soal SKB-nya, baik itu di buku maupun di internet. Teman-teman merasa kesulitan untuk mencari soal-soal atau materi SKB-nya. Nah, teman-teman bisa simak penjelasan dari saya pada video berikut ini. Tetapi sebelum teman-teman menyimak, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share pada video ini teman-teman apabila suka, supaya kami lebih bersemangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru terkait materi SKB pada seleksi CPNS tahun 2019-2020 ini teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa slide untuk menjelaskan bagaimana cara untuk memprediksi materi-materi SKB bagi formasi CPNS yang sulit dicari materi SKB-nya. Teman-teman yang mendaftar di formasi pendidikan seperti guru SD, guru matematika, guru IPA, ataupun guru PAI, serta teman-teman yang mendaftar di formasi kesehatan seperti perawat, bidan, dokter, ataupun analis kesehatan, mungkin tidak mengalami kesulitan untuk mencari materi SKB ya, karena banyak sekali sumber ataupun forum-forum yang menjelaskan tentang materi SKB, baik itu di internet maupun di buku. Tetapi bagi teman-teman yang mendaftar di formasi yang kurang populer ya, kurang populer di sini maksudnya adalah sangat sedikit sumber-sumber yang membahas materi SKB, baik itu YouTube, IG maupun grup Telegram, sehingga teman-teman merasa kesulitan untuk mencari materi soal SKB untuk bahan persiapan belajar SKB. Nah, teman-teman di sini formasi yang sulit dicari materi SKB-nya itu tidak hanya ada pada formasi teknis saja, tetapi menurut saya semua formasi baik itu pendidikan, kesehatan maupun teknis terdapat formasi-formasi yang sulit dicari materi SKB-nya. Di sini saya berikan contoh formasi yang sulit dicari materi SKB-nya pada bidang pendidikan. Contohnya adalah ahli pertama guru desain produksi kria tekstil, ahli pertama guru kecantikan rambut, ahli pertama guru pemasaran, ataupun ahli pertama guru teknik ototronik. Itu di formasi pendidikan. Sementara di bidang kesehatan, formasi yang sulit dicari materi SKB-nya menurut saya adalah ahli pertama teknisi elektromedis, pelaksana refraksionis optisien, dan lain-lain. Nah, untuk formasi di bidang teknis teman-teman semuanya, ini menurut saya banyak sekali formasi-formasi yang sangat sulit dicari materi SKB-nya. Ini saya berikan contoh: analisis kerjasama diklat, analis konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir, analis laporan pertanggungjawaban bendahara, analis penegakan integritas dan disiplin sumber daya manusia aparatur. Nah, dan banyak lagi teman-teman semuanya. Di sini formasi teknis itu menurut saya paling banyak formasi yang sangat sulit dicari materi SKB-nya. Tapi tenang saja teman-teman semuanya, masih ada langkah-langkah yang bisa teman-teman ambil. Apa itu teman-teman semuanya? Jadi di sini saya tulis langkah apa yang harus dilakukan untuk memprediksi materi SKB untuk formasi yang sangat sulit dicari materi SKB-nya. Jadi teman-teman masih bisa melakukan apa yang saya tulis di sini. Yang pertama teman-teman semuanya, teman-teman bisa cari dan unduh regulasi, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan kepala daerah yang mengatur tentang jabatan yang teman-teman lamar dan mengatur apa yang teman-teman kerjakan besok ketika sudah menjadi ASN. Contohnya di sini, bagi teman-teman yang mendaftar di formasi penguji emisi kendaraan, teman-teman bisa mendownload Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Sementara teman-teman yang mendaftar di formasi pengelola sumber daya air, teman-teman bisa mendownload Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air.
Di sini saya tulis, dengan mengunduh berbagai regulasi, kita sedikit mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jabatan yang kita lamar. Karena undang-undang itu mengatur secara jelas ya teman-teman semuanya tentang apapun itu yang ada di negara kita. Jadi teman-teman bisa mendownload regulasi, semua regulasi baik undang-undang maupun turunan regulasi di bawahnya. Itu langkah pertama yang bisa teman-teman ambil. Langkah yang kedua teman-teman semuanya, pelajari materi perkuliahan atau sekolah ketika teman-teman bersekolah atau berkuliah dulu. Karena pada hakikatnya formasi yang teman-teman lamar mewajibkan kualifikasi pendidikan yang sama atau sejalur dengan pendidikan yang telah diambil peserta CPNS. Dengan mempelajari materi perkuliahan atau sekolah Anda dulu, peserta CPNS dapat memiliki bekal pengetahuan terkait materi SKB CPNS sesuai dengan kualifikasi akademik yang diisyaratkan dalam rekrutmen CPNS. Ini artinya materi ketika teman-teman kuliah dulu atau teman-teman sekolah dulu itu akan keluar pada tes SKB yang akan teman-teman laksanakan besok. Jadi ingat itu teman-teman semuanya, pelajari lagi materi zaman kuliah atau sekolah pada ketika teman-teman sekolah dulu. Itu adalah langkah kedua yang bisa teman-teman ambil. Dan langkah ketiga yang bisa teman-teman lakukan jika teman-teman masih merasa kesulitan, dan ini adalah langkah yang cukup ekstrim ya teman-teman semuanya, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk bisa melakukan langkah ini. Jadi ini langkah yang menurut saya ya langkah terakhir yang mungkin bisa teman-teman ambil, yaitu dengan mencari materi SKB terkait formasi yang Anda ambil dengan melakukan penelusuran orang-orang yang sudah lulus CPNS pada formasi tersebut tahun lalu. Jadi teman-teman bisa mendownload pengumuman final kelulusan CPNS pada instansi yang teman-teman tuju, lalu teman-teman cari akun sosmed peserta CPNS yang lulus pada formasi tersebut, dan teman-teman bisa lakukan wawancara dengan baik dan sopan tentunya untuk bertanya materi SKB yang keluar tahun lalu. Nah, ini langkah ini bisa diambil ketika teman-teman sudah merasa buntu untuk mencari materi SKB yang keluar tahun lalu. Jadi ketika teman-teman mencari regulasi tidak nemu, terus mencari materi-materi kuliah juga saya rasa juga teman-teman mungkin ada yang malas, ataupun teman-teman juga merasa kesulitan karena sudah lama sekolahnya. Jadi teman-teman bisa melakukan langkah ekstrim ini dengan menelusuri orang-orang yang sudah lulus CPNS pada formasi tersebut. Jadi teman-teman bisa cari akun sosmednya lalu melakukan wawancara. Itu langkah yang bisa dilakukan teman-teman semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara memprediksi materi SKB pada formasi yang sangat sulit dicari materi SKB-nya teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap belajar di rumah supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik pada tes SKB yang akan teman-teman lakukan segera setelah pandemi ini berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara mencari materi atau memprediksi materi SKB bagi formasi-formasi yang sangat sulit dicari materi SKB-nya teman-teman semuanya. Saya harapkan teman-teman tetap semangat, tetap belajar di rumah untuk mempersiapkan diri pada SKB yang akan segera kita laksanakan setelah pandemi ini berakhir. Tetap semangat teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.